Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kira kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Serta salawat kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan beserta sahabatnya. Insya Allah pada hari ini kita ikuti kajian rutin kita. Alhamdulillah nih udah ada Pak Ustadz Rahim. Selamat Pak. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan kita yang sudah mengikuti pada kajian hari ini. Sebelumnya harusnya ada opening. Sebelumnya ada opening dulu dari DBS. Sudah ada belum Pak Fatah? Pak Ustaz, Mas Dwi. Mas Dwi. Udah ada belum? Sudah. Sudah ada ya. Alhamdulillah kalau sudah ada. Persilakan Mas Dwi untuk openingnya untuk kajian pada hari ini. Tafadhol, silakan. Oke, terima kasih Om Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul mengikuti kajian Islam. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Rohiman MA, yang saya hormati Ketua MTTD Pak Fatah dan kawan-kawan semua, saudara-saudara Muslim semua. Pada hari ini kita akan mengikuti kajian. Mudah-mudahan yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Rohiman MA yang berjudul Zikrullah sebagai kontrol sosial dan pengaruhnya dalam motivasi kerja. Mudah-mudahan kita semua dalam hal ini bisa menyimak dengan baik, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan terutama dalam kehidupan kita sehari-hari dan terutama di lingkungan kerja kita bisa mengimplementasikan pula di dalam kita bekerja. Demikian pembuka dari saya. Mudah-mudahan kita semua dapat menyimak apa yang disampaikan Pak Kiai. Demikian pembuka dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi atas openingnya. Tafadhol untuk Pak Ustadz untuk kajiannya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua buat kehidupan kita sehari-hari. Tafadhol silakan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra
Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Fatah, Bapak Dwi, dan juga bapak-bapak yang lain, terutama Ustadz Melani, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, para karyawan dan karyawati Telkom Jakarta Utara, yang mudah-mudahan di siang hari ini kita selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan izinnya, dengan kudrah iradahnya, kita masih memiliki kontrol sosial. Kontrol sosial di sini sebagai pengingat di mana di musim pandemi COVID-19 yang masih belum berhenti dan pudar dari tengah-tengah kehidupan kita, tetap kita konsisten masih mengikuti kajian-kajian keislaman. Kalau tidak ada kontrol sosial seperti ini, barangkali kita akan menjadi manusia-manusia yang terlena, manusia-manusia yang tertipu, manusia-manusia yang lengah dari zikrullah, dari ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hal ini akan tidak sesuai dengan himbauan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, gerangan apa yang menyebabkan Anda itu tertipu ketika beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita selalu ingat kepada Allah, maka upayakan kita selalu zikrullah, berzikir kepada Allah. Karena zikir ini bisa menjadi kontrol sosial, bisa pengingat kepribadian kita. Apa hubungannya kontrol sosial dengan zikir? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kalau dalam pendekatan ilmu sosial, sosiologi, itu ada stratifikasi sosial, yaitu tingkatan hidup manusia. Ada ulama, ada umara, ada pelajar, ada karyawan, ada pedagang, ada laki, ada perempuan, ada dewasa, ada anak kecil. Nah, ini perilakunya sangat berbeda-beda. Manusia itu cenderung mengikuti hawa nafsunya sehingga dia bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Masih mending kalau kesalahan itu ada yang menegur. Kadang-kadang kesalahan seseorang itu semakin bertambah karena tidak ada pengingatnya. Hari ini kita akan sedikit mengambil dari tema yang terkait dengan zikrullah sebagai kontrol sosial dan pengaruhnya dalam motivasi kerja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada anjuran untuk berzikir di dalam Al-Quran. Dalam
Al-Quran telah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang telah beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang begitu banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan selalulah bertasbih kepada Allah yang dilakukan pada waktu pagi maupun petang. Pemahaman dari ayat ini, maka kita diperintahkan untuk zikrullah, ya, untuk zikir kepada Allah. Ya, bahkan zikir itu dibawa di saat kita bekerja. Bahkan zikir itu juga dibawa di saat kita bertugas. Bahkan zikir itu juga dibawa di saat kita ya bersosialisasi, berinteraksi sosial, itu harus ya digunakan zikrullah. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira. Apabila kamu telah menunaikan salat, kembalilah berterbaran di muka bumi untuk meraih keutamaan-keutamaan Allah. Tapi ingat, berzikirlah kepada Allah. Berarti dalam tugas kita diserukan untuk berzikir. Di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, jangan sampai kita lepas dari zikrullah. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa Allah Ta'ala menganjurkan agar kita ini selalu zikrullah? Karena zikir itu sangat banyak manfaatnya. Zikir ini sangat banyak faedahnya. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, di mana mereka hatinya tenang disebabkan zikir kepada Tuhannya, ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Nah, integritas dari zikir ini telah nampak pada ayat ini. Artinya bahwa zikir itu dapat menenangkan hati. Nah, ketenangan hati ini sangat dominan di saat orang ingin meraih kesuksesan dalam bekerja. Bagaimana orang akan sukses bekerja, menjalankan tugas kalau hatinya nggak tenang? Ya, begitu. Bagaimana orang akan berbisnis kalau hatinya ini dalam kondisi yang ruwet, kacau balau, dan selalu gelisah? Ternyata dalam penelitian ditemukan orang yang berhasil itu ketika melakukan tugas, menyelesaikan tugasnya, hampir ditemukan hatinya memiliki ketenangan. Jadi dari ketenangan hati ini akan memunculkan motivasi kerja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa orang yang berzikir itu melahirkan ketenangan jiwa? Karena ada kepasrahan. Orang yang zikir itu ada kepasrahan. Nah, kepasrahan berarti tendensi hatinya hanya karena Allah. Kenapa orang yang tidak zikir itu tidak mengalami ketenangan batin, alias dia mengalami kegalauan dalam dirinya?
Karena hatinya selalu bertendensi kepada sesuatu yang lain selain daripada Allah. Jadi permasalahan hidup, permasalahan pekerjaan tidak dipulangkan keseluruhannya kepada urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat menemukan suatu keberhasilan, justru pada saat itu dia tidak memahami bahwa keberhasilan dan kesuksesannya itu disebabkan karena ada potensi Allah di sana. Dia mengasumsikan bahwa keberhasilan itu disebabkan oleh usahanya sendiri. Kenapa? Karena hatinya selalu bertendensi kepada yang lain. Nah, dengan demikian kalau hati sudah tidak lagi bertendensi kepada Allah, ini akan memunculkan keruwetan hidup. Ya. Kenapa? Karena tidak ada kepasrahan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, zikrullah dengan hati yang tenang dan kepasrahan, maka akan memunculkan suatu kesuksesan dalam pekerjaan. Ada zikir yang bisa kita lakukan, ya, di mana lebih identik zikir itu memasrahkan diri kita kepada Allah. Zikir ini dalam istilah sufistik itu disebut dengan zikir kafiyah. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bacaan zikir kafiyah, yaitu hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ya. Saya ulang lagi, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Nah, ini zikir ini memang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 40, di mana Allah taala berfirman, wa in tawallau fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan jika mereka itu berpaling dari kamu, ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah pelindung kamu, sebaik-baiknya pemelihara dan sebaik-baiknya penolong. Dalam ayat yang lain juga telah ditemukan dalam surah At-Taubah ayat 129, ya, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka itu berpaling dari sisi kamu, katakanlah kepada mereka, cukup Allah, ya, menjadi, ya, standar diri saya, dan tidak ada Tuhan selain dirinya, dan kepadanya lah saya menyerahkan diri, aku menyerahkan diri, dan Dia Allah, Tuhan pencipta atau penjaga arsy yang maha besar. Nah jamaah, dari dua ayat ini, pertama surat Al-Anfal 40 dengan surat Al-Taubah 129 digabungkan menjadi kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kalau dibaca untuk sendiri Bapak Ibu. Kalau dibaca untuk sama-sama bersama keluarga di rumah, bersama teman-teman kita di kantor, maka hasbiyanya ini diganti dengan hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Nah, apa yang terimplikasi dari zikrullah kafiyah ini?
Nah, kalau di runut ada kata-kata hasbunallah. Ini yang memiliki pengertian Allah mencukupi kami. Jadi bukan harta benda, bukan uang, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan segala-galanya yang dapat mencukupi. Yang mencukupi itu hanya Allah. Percayalah bahwa harta, benda, jabatan akan sirna. Yang tidak sirna adalah kekuatan Allah, yaitu kekuatan iman, kekuatan keyakinan kita di dalam hati. Nah, ini akan tidak sirna sampai ke alam barzakh. Ya, tendensikan diri kita hanya kepada Allah. Allah yang mencukupi kami. Allah mencukupi segala keperluan kami. Allah mencukupi segala keperluan hidup kami. Nah, begitu penyerahan yang maksimal ini dilakukan oleh kita dalam zikir sehari-hari, maka kita tidak akan memiliki suatu yang perlu dicukupi kecuali hanya Allah yang dapat mencukupi. Itu yang disebut dengan hasbunallah. Kemudian dilanjutkan wa ni'mal wakil. Nah, Allah sebaik-baiknya yang diserahi semua urusan. Jamaah, memang urusan ini apalagi yang berkaitan dengan urusan tugas kerja kita, mau diserahkan kepada siapa sebenarnya? Kalau kita memiliki problem yang begitu tidak memiliki titik terangnya, maka sebaiknya diserahkanlah sepenuhnya hanya kepada Allah. Ini yang dimaksud ni'mal wakil. Allah sebaik-baiknya yang diserahi semua urusan. Nah, makna yang lain daripada ni'mal wakil yaitu sebaik-baiknya pemelihara, sebaik-baiknya pemberi jaminan. Nah, jadi tidak ada jaminan di dunia ini kecuali jaminan Allah. Nah, ketika kita sudah tetapkan hati hasbunallah yang mencukupi segala keperluan kita hanya Allah, dilanjutkan ni'mal wakil, sebaik-baiknya yang diserahi semua urusan hanyalah kepada Allah. Kemudian ada lagi kata ni'mal maula. Allah lah sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya penguasa, sebaik-baiknya pemutus perkara. Ketika kita menghadapi problem hidup, ternyata Allah berkehendak yang beda. Kita berkeinginan ingin berhasil, ternyata Allah Ta'ala berkeinginan kita ini gagal. Bagaimana sikap kita sebenarnya? Tidak lain, hanya kita ini ridho menerima keputusan. Nah, inilah yang disebut dengan ni'mal maula, sebaik-baiknya pemutus perkara. Barangkali kegagalan kita ada di balik itu ada hikmah. Ya, Allah Ta'ala menjadikan sesuatu di dunia ini bukan karena gharat, bukan karena ada keuntungan, ada keperluan, tapi di balik itu ada hikmah. Hikmah ini keluar dari dua jalur. Ada negatif, ada juga positif. Nah, apa yang kita hadapi, problem apa yang harus diselesaikan, kita harus standar diri kepada Allah dengan menyebut ni'mal maula. Kemudian ni'man nasir. Ni'man nasir ini pengertiannya adalah sebaik-baiknya penolong. Allah sebaik-baiknya penolong. Allah sebaik-baiknya pemberi bantuan. Allah sebaiknya pemberi kemenangan. Jangan khawatir kalau saat ini kita merasa dizolimi, merasa disakiti oleh orang, merasa kita ini digagalkan oleh seorang, maka serahkan semuanya kepada Allah dengan mengucapkan ni'man nasir. Insya Allah, Allah akan
membela kita, menolong kita, dan akan memberikan bantuan kita. Hadirin jamaah, dan kembali kepada bacaan zikir kafiyah ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Khalifah Umar radhiyallahu an ketika mengutus tentara-tentara Islam menuju Romawi, yang pada saat itu pintu-pintu negara Romawi itu selalu ditutup dan susah untuk masuk ke dalamnya. Caranya bagaimana? Karena untuk masuk kota Romawi yang menjadi negara adikuasa saat itu, ini tidak akan mudah. Tidak akan ada bangsa negara yang dapat mengalahkan ya negara Romawi saat itu. Dari gerbang mana saja tidak akan bisa masuk. Tapi sebelum berangkat, Khalifah Umar bin Khattab berpesan kepada tentara-tentaranya, bacalah kalimat hasbi Allah atau hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika berangkat, tentara-tentara itu sambil berangkat tidak lepas zikir hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka pintu itu runtuh dengan sendirinya. Tembok-tembok yang menjadi benteng ya negara Romawi itu runtuh dengan sendirinya. Inilah pertolongan Allah. Begitu mudahnya tentara Islam masuk dan mengambil alih. Ya, nah itulah yang dimaksud oleh zikir hasbiyallah, zikir kafiyah, zikir di mana kita merasa cukup bahwa Allah ini memiliki potensi. Akankah terjadi pada diri kita? Oh, sangat akan terjadi. Manakala kita memiliki problem, memiliki masalah, bacalah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, bukti yang lain, di saat Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan pasukan tentara Fir'aun yang saat itu akan mendekati rombongan Nabi Musa yang membawa umatnya ingin menyelamatkan kejaran-kejaran atau ya kezaliman, penindasan Fir'aun dan tentaranya. Apa yang dilakukan? Maka pada saat itu juga diterangkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61 dan 62, falamma taral jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan, maksudnya pasukan Fir'aun dengan pasukan Nabi Musa, ya, taral jama'an, saling lihat-melihat dari kejauhan. Qala ashabu Musa. Saat itu sahabat-sahabat Nabi Musa berkata, inna lamudrakun. Ya Musa, mereka ini akan mengejar kita dan kita sebentar lagi ini akan ketangkap. Kita ini akan diserang dan akan dihabisi oleh mereka. Wahai Musa, bagaimana ini? Maka Nabi Musa mengatakan, qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Nabi Musa mengatakan, kalla, enggak bakal bisa mereka itu ngejar kita dan menangkap diri kita. Itu buktinya udah dekat lagi, kata sahabatnya. Tidak. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah, Tuhanku, ini bersama diriku. Sayahdin. Dia akan memberikan petunjuk jalan untuk diriku. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa sebelum itu? Dia mengucapkan kalimat hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dipukullah dengan tongkatnya Nabi Musa laut merah itu, maka terbelah menjadi dua. Nah, pukulan kecil-kecilnya ini, gelombangnya itu akan menjadi gunung-gunung sementara yang menghalangi mereka itu.
Nah, itu begitu takjibnya ya kehebatan Allah Subhanahu wa taala, di mana terbukti orang yang selalu menyerah diri kepada Allah, merasa Allah menjadi pelindungnya dan penolongnya, dengan mengucapkan zikir kafiyah tadi, ini akan dibuktikan. Nah, jemaah, begitu juga banyak ya dalam sejarah-sejarah saya temukan ya fungsi daripada zikrullah ini akan menghindar diri dari segala mara bahaya, dari segala ancaman orang-orang zalim, ya, dari segala penyakit-penyakit hati akan terobati dengan lebih banyak berzikir kafiyah ini. Nah, di zaman tabi'in ada seorang yang disebut kalau sekarang ini adalah seorang preman, mantan preman, ada di depan masjid sedang berdiri. Karena begitu dilihat orang-orang, nah tangannya ini buntung, tidak memiliki tangan. Maka orang yang bertanya kepada si preman itu, jangan seperti saya. Saya ini adalah mantan preman yang pernah menzalimi seseorang. Nah, kok Anda bisa putus begini tangannya? Ya, karena saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diceritakan oleh si preman ini, suatu saat ada seorang nelayan pulang ya dari tempat kerjanya membawa ikan yang begitu banyak. Ya, namanya preman, dia minta ya memaksa ya memaksa supaya ikannya ini diserahkan oleh si preman ini. Maka si nelayan ini bertahan, maka dirampas. Nah, ketika merampas ya pada saat itu ikannya ini ada yang melompat. Nah, diambillah ikan itu, ternyata mengeluarkan ya patil, yaitu sengatan. Maka tangan si preman yang kanan ini kena sengatan. Sampai di rumah tangannya itu membengkak. Ya. Terus dia tidak bisa tidur karena kesakitan. Besok harinya dia ke dokter. Dokter menyarankan harus diamputasi. Nah, pergelangannya itu diamputasi. Setelah diamputasi tetap masih sakit. Maka dokter menyarankan harus diamputasi sampai siku. Begitu juga masih juga sakit, maka diamputasi sampai bahu. Maka si preman ini dinyatakan tidak memiliki tangan kanannya. Nah, disarankan si preman ini untuk minta maaf ya kepada nelayan yang pernah ikannya ini dirampas oleh dirinya. Ada yang menyarankan seperti itu. Nah, begitu bertemu dia minta maaf, terus nelayan ini mengatakan, saya sudah maafkan, saya tidak pernah dendam, saya tidak pernah benci, dan saya tidak pernah dengki, apalagi saya ini melaknat seseorang. Saya kalau berdoa tentu baik-baik. Maka kenapa kalau kamu ini sudah memaafkan saya tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Saya ini tidak memiliki bacaan zikir kecuali saya ucapkan setiap saat hanya kalimat hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai ya pelindung diri saya, dan Allah sebaik-baiknya yang diserahi segala urusan, Allah sebaik-baiknya pemutus perkara, dan Allah sebaik-baiknya penolong, pemberi bantuan. Hati si nelayan ini selalu menetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kafiyah ini. Nah, jamaah, bapak-bapak, saya meyakini dengan lebih banyak kita berzikir kepada Allah, hati
akan menjadi tenang, dan manfaatnya telah saya jelaskan tadi. Dengan demikian, hati tenang, hati tidak gelisah, hati tidak galau, maka akan membuahkan kesuksesan, ketenangan, dan keberhasilan di dalam suatu pekerjaan dan tugas. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita yang ada hadir di arena Zoom ini, ya mudah-mudahan semuanya diberikan ilmu yang manfaat, Amin. ilmu yang berkah, ilmu yang selamat, menyelamatkan diri kita dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi COVID-19 ini, dan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari bahaya COVID ini. Amin ya Allah. Amin. Ya, harapannya kita ini bisa bekerja kembali, ya normal kembali seperti biasa, dan kita bisa saling bersilaturahim di tempat kerja kita. Amin. Ya, itu yang diharapkan. Jangan lupa banyaklah zikir kepada Allah. Ya, itu yang tadi saya sebutkan. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, zikir ini redaksinya bukan dari hadis saja, tapi langsung memang redaksi ini disusun oleh Allah langsung, ya, dalam ya surah, ya pertama surah Al-Anfal ayat 40, yang kedua surat Taubah ayat 129. Ya, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ustadz atas kajiannya pada hari ini. Mudah-mudahan kajian pada hari ini, apa-apa yang disampaikan bisa diterapkan di keseharian kita. Amin. Barangkali dengan waktunya, masih ada waktu Pak Fatah? Udah ini nih, Jam jam 15 ya? 1.15 nih. Oh ya, ditutup aja sekalian ya Pak Fatah. Moga silakan. Oh ya dah. Kita akhiri pada kajian pada hari ini. Mudah-mudahan kita ikuti lagi kajian-kajian pada berikutnya. Saya tutup kajian pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa Pak Sugi, ambil epiden. Mohon rekan-rekan untuk memunculkan foto masing-masing. Ya, karena akan diambil. Wah, Pak Suratang pakai ini. Maskernya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Guru besar itu dia tuh. Oke, makasih rekan-rekan untuk evidennya. Mudah-mudahan kita ternyata kayak guru besar. Guru besar, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam.